sangat menyayangkan sebab satu ini ruang privat ya yang notabene bisa diselesaikan dengan internal komunikasi yang baik. Namun hanya saja ini udah keluar ke ruang publik, jadinya semua jadi opini kan. Ada yang bisa dinilai positif, ada yang negatif dan lain sebagainya. Jadi harapannya mungkin ada komunikasi internal lagi untuk bisa ada penyelesaian yang dimaksud dijelaskan tentang penyelesaian tanggung jawab dan lain sebagainya. Sejauh ini Vicky ada curhat ke Bang? Ke Abang sebagai temannya? Substansi yang disampaikan itu sama, bahwa dia tidak melarikan diri. Pada prinsipnya masih ada halangan ruang kerja dan waktunya pasti akan dilaksanakan. Bang, ini di luar dari kasus Pangpang juga kan Vicky banyak ini ya, laporan tentang penipuan, terus juga pencemaran nama baik dari mantan istri. Mungkin Abang sebagai teman yang mengenal Vicky lama gitu, melihat ini seperti apa Bang? Kalau dari perspektif saya kan itu soal lain ya, karena ruangnya lebih ke privat dia dengan hubungan hukumnya dengan yang lain, jadi tidak ada sharing terkait dengan hal itu. Hanya kalau soal yang tadi memang itu sering kita canda-candain bersama gitu. Kalau saya melihat dari banyaknya laporan ke Vicky, begini ya, dalam hukum pidana itu siapapun yang jadi korban kan dia punya hak hukum untuk melakukan upaya hukum. Salah satu upaya hukumnya mungkin dia somasi kayak didatangin berkomunikasi kayak ada mediasi, atau memang kalau sudah semua tidak bisa dilakukan ada upaya namanya laporan polisi. Laporan polisi kan belum tentu orang bersalah kan, itu kan semua nanti akan dibuktikan ya dengan alat bukti surat, dokumen, saksi dan lain sebagainya. Nah, apakah sebelumnya laporan polisi itu terkait dengan ada dugaan penipuan dan lain sebagainya kan, itu kan tentunya kan harus dibuktikan ya. Dan Vicky juga kemungkinan juga mungkin apakah ada perjanjian sebelumnya, kita nggak tahu apakah ini ranah pidana atau perdata, PMH atau memang kriminal murni, semua harus dibuktikan. Kalau soal sudah ada laporan ke polisi, polisi juga tidak bisa bertindak gegabah. Tentunya setiap orang melapor itu hak hukumnya dia, tapi dalam pelaksanaan kan semua orang kan harus juga mempersiapkan ya segala sesuatu, karena siapa yang melapor dia harus membuktikan. Itu hukum positif kita itu. Ya tapi kan sejauh ini kan udah banyak yang melaporkan tapi nggak berjalan, itu artinya apa mungkin Bang? Apakah mungkin buktinya kurang kuat dari si pelapor ini, kurang lengkap atau seperti apa? Karena menurut saya ini bukan masalah bikin-bikinan, ini soal alat bukti. Kalau sudah bicara pidana itu sudah bicara tentang alat bukti. Nah, alat bukti dulu waktu KUHP yang lama itu hanya 5, sekarang alat buktinya ada 8, di mana namanya WA, namanya voice note, CCTV, bahkan pengamatan hakim juga sekarang alat bukti. Bukan hanya saksi, petunjuk, bukan hanya keterangan si pelapor atau mungkin dokumen dan lain sebagainya. Ini semua itu saya sampaikan, termasuk saksi ahli ya. Tapi apapun itu di dalam hukum pidana, siapa yang melapor dia harus membuktikan. Mungkin ada laporan masuk beberapa, tapi kenapa belum sampai tingkat mentersangkakan seseorang? Ya karena mungkin kurangnya alat bukti. Mungkin Vicky bisa membuktikan bahwa ini bukan kasus pidana. Mungkin sebelumnya ada kerjasama, atau mungkin sebelumnya ada komitmen dalam hal pekerjaan, atau dalam hal yang lain yang memang perlu polisi membutuhkan alat bukti yang cukup untuk kasus ini bisa sampai ke ranah pengadilan. Dia juga belum disomasi sih Bang sama mantan istrinya ya, Kalina Karani, karena ibunya itu kan sempat ada pencemaran nama baik buat Kalina itu sendiri. Nah sampai sekarang kan dia juga masih menunggu itikat baik nih Vicky buat datang minta maaf kalau bisa sama ibunya juga gitu. Nah mungkin terkait itu gimana Bang? Udah ada obrolan belum buat sharing? Karena Kalau kan saya sih belum, tapi kan kalau saya lihat dari apa kontennya kan artinya kan bahwa ada itikat baik ya, bahwa pernah jadi mantan istrinya Vicky ya mungkin diselesaikan secara kekeluargaan saja. Itu mungkin ya saran saya, damai itu kan indah. Kan saat ini kan semua orang mau bertikai apapun, semua kan harus melalui proses restorasi justice. Kalau di urusan pidana, kalau ancaman hukuman memang di bawah 5 tahun, kalau di atas 5 tahun memang tidak ada restorasi justice. Tapi di bawah 5 tahun memang diwajibkan. UHAP kita mewajibkan untuk semua orang bertemu, apakah mau damai atau melanjutkan perkara ke pokok perkara, kan itu bisa dilakukan. Tapi karena sebelumnya mungkin Kalina sama Vicky
itu kan adalah suami istri sebelumnya, sebelum bercerai ada hubungan lah. Sehingga mungkin kalau terjadi ya mungkin keluarganya Vicky mungkin ada mengeluarkan kata-kata yang menurut kalian itu sudah mencemarkan atau merendahkan harkat martabat seseorang, dan itu pelanggaran undang ITE ya. Tapi memang sebelum sampai ke tahap itu harusnya ada somasi dulu. Karena ITE itu kan harus ada somasi dulu. Atau mungkin ada mediasi dulu antara keluarga internal ya, karena hubungannya mereka kan dulu kan memang hubungan keluarga kan gitu. Sebaiknya damai aja lah, kalau menurut saya. Nah, tapi dari Vicky-nya sendiri Bang yang nggak ada itikat baik. Kalau Vicky saya rasa sampai saat ini belum konfirmasi ke kita tentang masalah itu ya. Yang kami tahu bahwa urusan Vicky sama istri sirinya si Fang-Fang, bahkan urusan laporan-laporan dari masyarakat terkait dengan Vicky itu juga kami tahu dari media. Vicky juga belum konfirmasi ke kita. Tapi kami berbicara dari sisi praktisi kalau untuk kasus itu ya. Kalau untuk Fang-Fang saya bicara dari sisi pengacaranya Vicky biar jelas. Gitu. Mungkin itu yang menjadi alasan Vicky ini nggak healing karena banyak yang diterima gitu kan, belum somasi sih, masih pengen mediasi gitu. Jadi Terus setiap laporan. orang kalau merasa diri sebagai korban, konstitusi kita sudah menyiapkan ruang, apa ruang informasi atau melaporkan seseorang itu ke pihak kepolisian atau menggugat secara keperdataan. Ini kan hak hukum, upaya hukum yang bisa dilakukan oleh siapa saja kalau memang dia merasa dirugikan secara personal, pidana atau secara memang keperdataan. Kan ini kan kita bicara tentang perbuatan. Kalau bicara perdata bicara tentang harta benda, ganti rugi dan lain sebagainya. Nah, di mana nanti proses ini berjalan? Karena saya hanya dipercayakan untuk menangani perkaranya Vicky waktu speak up-nya Fang-Fang istri sirinya, itu aja yang kami ditunjuk untuk mengklarifikasi. Kami tidak membenarkan diri, mengklarifikasi. Karena saya sudah bilang sama Vicky, saya ini Dewan Etik Perlindungan Perempuan dan Anak, kalau tiga saya berbicara, tentunya sebagai suami atau sebagai seorang ayah memang harus ada tanggung jawab. Sudah nggak bisa. Kalau bicara lain dari tanggung jawab, ada konsekuensi hukumnya, nggak bisa. Walaupun dia menikah siri, karena dia sudah mengakui bahwa itu istrinya, ini anaknya. Artinya ada hak hukum yang harus dia selesaikan, dan itu sudah dijanjikan, dan kemungkinan besar janjinya kan bahwa akan dia selesaikan, baik itu biaya rumah sakit, kebutuhan anak dan istri dan lain sebagainya. Mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat disampaikan, dalam waktu dekat akan dia datang dan diselesaikan semua. Dari pihak Mama udah coba hubungin Abang belum untuk minta hubungin Abang atau Vicky, maksudnya minta bantuan buat ini bagaimana pertanggungjawabannya, minta kepastian gitu, ada nggak? Belum. Dari pihak sana belum hubungi saya. Pengacaranya kan hanya bicara di publik. Artinya harusnya kan dia kasih tahu kita lah bagaimana bisa diskusi ya. Kalau kami sih buka ruang ya. Kalau dia berkomunikasi, kita akan komunikasi. Berarti Bang juga tetap mendesak Vicky untuk menyelesaikan ini segera ya? Kalau saya harus mendesak, karena sebagai Dewan Etik Perlindungan Perempuan dan Anak, karena Vicky mengakui bahwa itu istri sirinya dan ini anak kandungnya, tentunya ada konsekuensi hukumnya. Keperdataan dia dengan mereka harus diselesaikan, dan mereka pernah berkomitmen dan janji untuk memang ada biaya yang akan dikeluarkan. Menurut saya itu sah aja sebagai seorang ayah dan juga sebagai seorang suami. Terakhir komunikasi Bang sama Vicky, mungkin kegiatannya lagi ngapain dia? Seperti telepon ya? Boleh. Mudah-mudahan saya bisa hubungi dia. Iya. Karena tadi saya telepon beliau masih di